Di video ini, aku bakal ajarin kalian semua cara lakuin affiliate marketing langkah demi langkah. Ini akan jadi kursus yang lengkap dan pada dasarnya aku akan nuangin semua yang aku tahu tentang affiliate marketing ke dalam satu video ini. Jadi, aku janji kalau kalian tuh mau bertahan sampai akhir, kalian tuh bakal dapetin banyak manfaat di sini. Dan kalau kalian tuh pernah pengen bangun bisnis affiliate marketing, maka video ini nunjukin caranya. Sedikit latar belakang tentang aku. Nama aku Charlie, aku udah lakuin affiliate marketing selama 4 hingga 5 tahun dan saat ini aku hasilin lebih dari 3 juta dolar per tahun dari affiliate marketing. Banyak orang yang ngajarin affiliate marketing di luar sana, tapi banyak dari mereka tuh nggak menghasilkan banyak uang dari itu, atau ya mereka mengajarkan cara-cara yang udah sangat ketinggalan zaman tentunya. Tapi aku bakal tunjukin ke kalian semua dengan tepat bagaimana aku itu sebenarnya hasilin uang dari affiliate marketing melalui semua channel, website, dan hal-hal seperti itu. Sekarang aku tuh nggak bisa nekankan betapa luar biasanya affiliate marketing ini. Jadi kalau kalian tuh nonton video ini, kalian tuh bakal mengklik video ini ya kan, dan kalian mungkin udah sedikit tertarik dengan affiliate marketing. Tapi mungkin kalian tuh belum terlalu banyak memiliki konteks atau motivasi tentang itu. Jadi kalian bakal lihat hidupku dan semua yang aku miliki pada dasarnya adalah ya karena affiliate marketing. Aku adalah seorang content creator selama bertahun-tahun dan aku masih menganggap diriku tuh sebagai content creator, tapi sebagian besar uang yang aku hasilin tuh berasal dari affiliate marketing. Dan kalau aku tuh nggak menemukan affiliate marketing, aku bakal hasilin lebih sedikit tentunya. Jadi inilah alasan kenapa aku itu punya apartemen impianku, penthouse ini, dan kenapa aku itu bisa mengendarai mobil impianku, bisa membelikan ayahku RV Sprinters van, dan pada intinya uang itu bukan lagi kekhawatiran, dan itu semua benar-benar karena affiliate marketing. Jadi kita itu bakal bahas pada dasarnya semua yang aku tahu, yaitu cara nemuin niche, jenis konten apa yang harus dibuat, cara bikin konten, dan dimana ngepostingnya, berbagai strategi kreatif yang aku gunakan dalam bisnisku untuk menghasilkan komisi affiliate marketing, cara ngebangun website, otomatisasi DM, dan pada dasarnya berbagai hal untuk meningkatkan penjualan, strategi YouTube lengkapku, dan cara aku ngebangun channel di berbagai niche, dan tentu aja tips dan trik yang aku harap itu udah kalian ketahui saat pertama kali mulai melakukan affiliate marketing. Jadi ya, ini akan menjadi video yang sangat gak terskrip, semoga itu nggak masalah buat kalian, tapi nggak banyak pengeditan juga. Jadi aku hanya akan mencoba menyampaikan sebanyak mungkin pengetahuan, dan kalau kalian tuh bener-bener pengen serius dengan affiliate marketing, aku bakal taruh beberapa sumber daya di bawah yang bisa kalian cek. Jadi ada kata ajaib yang banyak orang tuh pernah dengar, tapi nggak terlalu mereka pahami. Ya, pada intinya yang perlu kalian pahami itu adalah kalian tuh coba bikin semacam konten dan kalian coba sebarin itu. Dan ketika seseorang itu nonton kontenmu, mereka bakal pergi ke linkmu dan ke konten tersebut terus mengklik itu. Dan kalau mereka itu melakukan pembelian buat brand atau layanan tersebut, maka kalian tuh mendapatkan komisi. Itu pada dasarnya seluruh model bisnis yang diringkas menjadi beberapa kalimat. Kalian tuh bisa buat konten, orang bakal klik itu dan mereka bakal beli melalui link kalian. Kalian bisa mendapatkan komisi dan itu pada dasarnya keseluruhan konsepnya. Sekarang tentu aja ini menjadi sedikit lebih rumit dari itu dan ada begitu banyak strategi berbeda dan jenis affiliate marketing yang berbeda. Tapi aku bakal ajarin kalian apa yang aku ketahui. Pada langkah pertama dalam affiliate marketing itu adalah kalian tuh perlu memilih niche. Niche kamu itu pada dasarnya akan menjadi topik kontenmu dan kita akan lebih banyak membahas konten nantinya. Tapi niche kamu adalah keputusan yang sangat penting karena pada dasarnya itu fondasi seluruh bisnismu. Kalau kamu itu pilih niche yang nggak terlalu kamu minati dan itu nggak terlalu kamu pedulikan atau kamu itu nggak terlalu berpengetahuan tentang itu benar-benar akan mengaruhi kemampuanmu untuk tetap konsisten dalam jenis bisnis ini. Karena dengan affiliate marketing kalian tuh perlu melakukan ini untuk waktu yang lama. Ini bukan seperti skema cepat kayak gitu ya, dan itu butuh waktu yang lama sebelum aku itu benar-benar mulai melihat kesuksesan dengan affiliate marketing ini. Tapi dari sana semuanya tuh meningkat pesat dan kalian tuh hanya perlu mencapai titik balik itu dan itu membutuhkan setidaknya menurutku 3 hingga 6 bulanan. Jadi dalam hal niche yang ingin kamu pilih, aku bakal mengatakan kalian tuh ingin cukup spesifik ya, dan ada channel di luar sana, ada orang di luar sana yang sangat sukses juga dengan affiliate marketing di niche yang sangat umum tentunya, tapi aku akan mengatakan itu lebih jarang terjadi dan membawa lebih banyak persaingan tentunya. Salah satu cara termudah untuk menghindari persaingan adalah dengan memilih niche yang lebih sempit. Semakin spesifik kita itu membuat niche kita, semakin sedikit pesaingnya dan semakin fokus kita itu bisa pada jenis konten yang kita buat, dan dengan itu bakal datang konversi yang lebih baik. Dan tentu aja seperti yang aku katakan, ada lebih banyak blue ocean gitulah, artinya ada lebih sedikit persaingan di niche yang sangat-sangat spesifik tersebut. Jadi mari kita brainstorming beberapa niche berbeda yang bisa kalian pilih. Jadi untukku ngebangun website itu adalah niche yang sangat fantastis. Ada juga bisnis sih, ada banyak hal dalam bisnis yang bisa kalian lakukan dan ada banyak sekali layanan bisnis di luar sana. Kalian tuh bisa melakukan lead generation, keuangan, dan kalian juga jadi afiliator gitu untuk berbagai platform saham, rekening tabungan dengan imbal hasil yang cukup tinggi, rekening bank, kartu kredit, hal-hal kayak gitulah. Ini adalah beberapa niche affiliate marketing dengan pendapatan tertinggi di luar sana dan mereka itu beberapa paling kompetitif juga. Kalau kalian tuh nggak terlalu peduli dengan hal-hal kayak gitu, ada begitu banyak hal lain sebenarnya kayak produk fisik, tapi sekali kamu itu melihat orang menaruh link Amazon di deskripsi atau blog mereka adalah affiliate untuk produk fisik yang asli dan nyata. Dan gak harus cuma Amazon sih, Amazon Associate itu adalah salah satu yang bagus untuk pemula yang banyak orang itu mulai dengan itu. Tapi sebagian besar pengecer yang cukup gede itu punya program afiliasi yang bisa ngebayar mereka juga. Katakanlah 1 sampai 10 dolar dari jumlah penjualannya. Ada seperti Best Buy. Best Buy itu punya itu, BNS juga punya, dan ya sebagian besar toko besar itu akan punya semacam program affiliate gitu untuk produk mereka. Ada juga kayak software atau semacam sesuatu yang bercampur dengan beberapa hal yang tadi disebutin. Ada pakaian, perlengkapan anjing, dan juga kucing, dan perjalanan gitu. Pada dasarnya jenis industri apapun yang akan memiliki banyak program afiliasi berbeda. Jadi apa yang akan aku lakukan adalah memilih sesuatu yang cukup kamu sukai dan yang kalian miliki pengetahuan di dalamnya, atau sesuatu yang benar-benar bisa kalian luangkan waktu untuk dipelajari. Karena
kalau kalian tuh nggak punya pondasi itu, kalian itu nggak punya dasar seperti, oh aku tertarik nih dengan hal ini, maka kalian akan kelelahan tentunya. Kalian itu nggak bakal bikin konten cukup lama untuk bener-bener ngeliat hasil dari affiliate marketing sebenarnya. Jadi pemilihan niche itu cukup penting sekali. Dan apa yang aku rekomendasikan buat kalian lakukan itu adalah pergi ke Google Trends. Pastikan niche yang kalian pilih itu bener-bener diminati, cari niche tersebut, lihat apakah ada permintaannya gitu ya, dan lihat trennya juga dari waktu ke waktu, karena ya beberapa niche, terutama yang sangat spesifik, itu bisa cukup musiman banget, dan itu nggak akan populer sepanjang tahun. Kita bakal pengen mencoba menghindari itu, karena ini kurang konsisten, dan kalau kalian itu memilih lebih sedikit kesempatan untuk mengembangkannya sepanjang tahun, misalnya ya seperti hal-hal Natal atau Halloween gitu. Aku cenderung suka menghindari jenis musiman seperti itu ya, jadi sekedar ngasih kalian tuh contoh sesuatu yang mungkin aku pilih. Kita itu bisa melakukan sesuatu kayak software HR, ini bukan hal yang seksi, tapi spesifik banget, itu termasuk dalam software, dan kita bakal fokus pada software HR-nya. Kalian tahu kan, dengan HR dengan hal lain atau apapun itu ya kan, ini bisa berupa software rekrutmen, bisa juga berupa semacam software SaaS. Ini cukup pilih sesuatu yang cukup spesifik gitu ya kan. Oke, jadi sekarang aku pengen ngobrol cara sebenarnya menemukan afiliasi untuk diajak kerjasama. Ini adalah pertanyaan yang sangat umum karena banyak orang tuh tanya, oke kalau misalkan nih aku milih niche, bagaimana aku sebenarnya menemukan berbagai perusahaan yang bisa aku ajak bermitra dengan mempromosikan produk mereka ya kan. Jadi cara pertama adalah melalui berbagai platform afiliasi. Ini tuh kayak platform seperti Sell, Awin, Impact Radius, Clickbank, CG, dan merupakan commission junction juga. Ada banyak sekali platform afiliasi ini di mana kalian tuh sebenarnya bisa bikin satu akun, dan kemudian di dalam platform tersebut akan ada ratusan bahkan ribuan afiliasi berbeda yang bisa kalian ajak bekerja sama. Ini mungkin yang aku rekomendasikan untuk mulai, karena kalian tuh hanya perlu bikin satu akun aja, dan kalian tuh bisa telusurin dan lihat jenis perusahaan apa yang sebenarnya bisa kalian ajak kerja sama, dan ini bahkan untuk membantu kalian tuh mencari tahu jenis apa yang pengen kalian masukin. Jadi cukup dengan menelusuri semua perusahaan yang berbeda, itu benar-benar bakal membuka mata kalian dan menunjukkan, wow, semua perusahaan ini punya program afiliasi ternyata, dan semua perusahaan ini bahkan nggak pernah aku ketahui, atau bahkan aku kayaknya nggak tahu ini deh, dan mereka itu malah punya. Jadi ya, apa yang bisa kalian lakukan itu adalah cukup daftar aja untuk salah satu akun tersebut dan telusuri semua merchant berbeda yang mereka miliki, dan kemudian kalian benar-benar bisa mendaftar ke program afiliasi individual tersebut. Sekarang ya, mereka itu nggak akan menerima semua orang sebenarnya, dan beberapa program tuh jauh lebih ketat dari yang lain. Jadi kalian tuh mungkin perlu punya blog atau website atau channel YouTube gitu terlebih dahulu ya kan, semacam audiens gitulah agar bisa diterima oleh banyak dari hal ini. Tapi beberapa dari mereka itu benar-benar nggak terlalu peduli juga. Jadi tergantung di mana kalian tuh berada dalam perjalanan affiliate marketing kalian sendiri sebenarnya. Kalian tuh mungkin bisa mendaftar ke beberapa dan diterima nantinya, dan kalian itu mungkin nggak diterima dari beberapa hal itu juga. Atau kalian tuh mungkin diterima dari semuanya kalau kalian tuh udah punya platform yang cukup gede. Ada juga Amazon Associate ya. Aku udah bikin banyak konten tentang ini sebelumnya. Ini adalah program afiliasi untuk diikuti. Kalau kalian tuh pengen promosiin produk Amazon dan produk yang bisa dibeli di Amazon, yang pada dasarnya adalah apapun sih. Jadi kalau kalian tuh milih jenis yang punya banyak produk fisik, maka ini akan menjadi awal yang cukup bagus. Misalnya nih, kalau kalian tuh melakukan sesuatu kayak aksesoris anjing kecil dan kalian tuh bikin blog atau channel YouTube tentang itu, maka Amazon Associate tuh akan sangat bagus ya, karena mereka itu bisa beli hampir semua produk tersebut di Amazon. Dan ya, Amazon tuh bagus banget karena semua orang tuh belanja di Amazon, dan ini gampang banget untuk ngarahin orang-orang tuh ke Amazon. Dan bagian yang bener-bener keren dengan Amazon Associate itu adalah kalau kalian tuh kirim seorang ke Amazon dari link kalian buat produk tertentu, dan mereka ternyata nggak beli produk itu, mereka itu bakal beli sesuatu yang lain. Tapi tentu kamu bakal dapat komisi, karena itu semua berdasarkan cookie. Ya, cookie pada dasarnya seperti pelacak kecil gitulah yang ditaruh di komputer mereka, yang nunjukin bahwa kalian itu menunjukkan mereka ke Amazon gitu. Aku bakal tampilin beberapa tarif komisi Amazon saat ini di layar, dan seperti yang kalian lihat ya, ini sebenarnya nggak terlalu tinggi, biasanya berkisar dari 1 sampai 10%, biasanya ya sekitar 1 hingga 3 hingga 4% gitu teman-teman. Dan itu bener-bener tergantung pada kategorinya. Tapi ya, kalau kalian tuh menjual sesuatu yang bernilai tinggi ya, seperti misalnya laptop, kalian sebenarnya bisa hasilin uang yang cukup lumayan per penjualannya. Cara berikutnya untuk menemukan afiliasi ini adalah dengan langsung menghubunginya. Jadi banyak program ini itu nggak akan ada di platform afiliasi tersebut. Sebaliknya ya, mereka itu akan memiliki program afiliasi in-house mereka sendiri. Jadi pada dasarnya apa yang kamu lakukan adalah mencari brand tersebut, mencari program afiliasi setelahnya. Dan kalau mereka itu memiliki program langsung, maka kamu itu bisa pergi ke sana dan mendaftar serta diterima dengan cara itu. Jadi ya, ini pada dasarnya adalah platform utama atau cara berbeda yang bisa kamu gunakan untuk menemukan afiliasi yang diajak kerjasama. Jadi sekarang mari kita beralih ke strategi konten yang sejauh ini adalah yang terpenting dalam affiliate marketing ya. Model bisnis keseluruhannya tuh relatif sederhana. Orang itu menggunakan link kamu dan kamu bakal dapat komisi. Tapi gimana sih sebenarnya kamu itu bikin orang pakai link kamu, dan bagaimana kamu itu sebenarnya membuat orang melihat kontenmu, dan bagaimana kamu itu sebenarnya menarik orang untuk mau menggunakan link kamu. Nah, disitulah strategi konten itu berperan. Itu sebenarnya yang menurutku menjadi keunggulanku dalam hal konten. Aku itu punya pendekatan konten yang sangat omnipresent gitu. Artinya, aku bakal bangun konten di semua channel berbeda dalam bisnisku, dan dari sana kita itu punya niche yang berbeda, platform yang berbeda, dan semua strategi yang kebanyakan orang itu nggak bicarakan. Pada dasarnya ini adalah mesin konten. Dalam hal mesin konten ini ada berbagai hal ya. Jadi ada YouTube, ada website, ada konten pendek, yaitu seperti Instagram, TikTok, dan semoga kami itu nggak terlalu kewalahan. Aku itu tahu ada banyak banget, tapi kami itu bisa mulai dengan satu dan perlahan tambahkan ya kan. Untuk bisnisku, ya kita melakukan semua ini, tapi butuh bertahun-tahun, dan aku nggak melakukan ini dalam semalam,
DM dan kamu juga nggak akan bisa tentunya. Selanjutnya kita itu punya yang pada dasarnya akan kita sebut sebagai DM automation. Banyak orang tuh nggak melakukan ini, tapi bisa sangat-sangat efektif banget. Ini pada dasarnya berpasangan dengan konten pendek juga. Dan kalau kalian tuh bikin konten pendek dan kalian tuh mengatakan suatu kayak komen kata ini dan aku bakal kirimin ini ke kalian, nah itu pada dasarnya kalian tuh melakukan itu dengan link afiliasi. Kalian tuh bisa melakukan itu dengan produkmu sendiri, kami itu bisa lakuin itu dengan link afiliasi, dan kalian tuh bisa lakuin itu dengan apapun tentunya. Tapi intinya di sini kita itu menggunakan ManyChat atau high level untuk menjalankan automation ini secara otomatis dan ngirimin link kepada orang-orang yang tertarik dengan produk atau layanan tersebut. Kita juga punya email di sini. Jadi strategi menarik lainnya yang nggak banyak orang bicarakan adalah ya email sebenarnya adalah cara yang bagus untuk membangun jaringan kalian sendiri yang benar-benar kalian miliki di situ. Ini benar-benar berbeda dari sesuatu seperti YouTube di mana kalian tuh nggak benar-benar memiliki audiens itu sendiri. Dan kalau YouTube itu tutup, maka kalian tuh pada dasarnya ya nggak beruntung tuh. Tapi dengan punya daftar email, kalian tuh benar-benar punya email tersebut. Jadi nggak ada yang benar-benar bisa terjadi kecuali kalian benar-benar ngerusak kemampuan pengiriman email kalian sih. Tapi itu adalah cara yang fantastis juga dan menarik buat bisa mengirimkan link ke audiens kalian. Orang-orang yang benar-benar mempercayai kalian dan hasilin komisi afiliasi dengan cara tersebut. Jadi aku bakal bahas masing-masing ini secara individual dan mari kita fokus pada YouTube terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya keseluruhan strategi dengan YouTube itu adalah alih-alih bikin artikel blog doang ya. Jadi seluruh strategi affiliate marketing website yang bosenin dan udah bener-bener ketinggalan zaman itu ya. Dan alih-alih kita ngelakuin itu di blog dan website, kita pada dasarnya bisa lakuin itu di YouTube dengan bikin video. Jadi ada banyak peluang bagus di ruang ini saat ini di mana kalian tuh bisa bikin video yang bisa dicari, video evergreen yang orang-orang cari. Jadi aku akan menyebutkan bisa dicari tentunya. Alasan kenapa aku suka pencarian adalah karena orang-orang yang mencari sesuatu dan menonton video itu punya niat yang tinggi dan kalian itu bisa mendapatkan video yang memiliki 1 juta penayangan. Tapi nggak semua orang itu punya niat yang tinggi tentunya. Bisa aja itu adalah video prank ya kan. Ketika seseorang itu nonton video prank, mereka itu nonton itu buat hiburan dan bener-bener nggak ada niat buat mereka untuk pergi dan ngelakuin sesuatu setelahnya. Ketika seseorang itu mencari cara ngebangun website dan kemudian mereka itu ngeliat video dan nonton video tersebut, mereka itu bakal dapetin manfaat dan mereka lagi bener-bener coba bangun website ya kan. Itulah kenapa mereka itu mencarinya sejak awal dan itu yang aku sebut sebagai niat tinggi. Dan orang-orang kayak gini mereka itu bakal ngelakuin semacam tindakan gitu tentunya dan mereka itu bakal beli sesuatu. Mereka juga akan mulai bisnis baru dan mereka itu bakal ngebangun website dan mereka bakal bandingin berbagai penyedia untuk ini dan itu. Apapun itu, orang-orang itu punya niat tinggi sebenarnya dan itulah yang bener-bener pengen aku fokusin dalam affiliate marketing ya, karena niat tinggi itu hasilin konversi tinggi. Dan aku itu punya video yang hanya punya 1000 penayangan dan penghasilannya itu jauh lebih banyak daripada video yang memiliki jutaan dan jutaan penayangan gitulah. Dan aku tahu itu kayak nggak masuk akal kan buat banyak orang, tapi itu beneran guys, dan itu sebenarnya karena faktor niat tinggi tadi. Dan orang-orang yang nonton video yang sangat spesifik yang mereka cari itu jauh lebih mungkin untuk meriksa deskripsi dan bener-bener ngeklik link karena ya mereka itu mencari solusi atau produk tersebut dan kemudian ngebelinya ya kan. Kalau misalkan kalian mikirin videonya kayak gitu, itu masuk akal bahwa itu bakal hasilin lebih banyak uang ketika dimonetisasi dengan benar menggunakan link afiliasi dibandingkan video viral 1 juta penayangan yang nggak ada hubungannya dengan apapun. Konsep ini itu penting banget. Jadi pada dasarnya apa yang pengen kamu lakuin itu adalah ngebangun channel YouTube yang bakal bikin konten yang bisa dicari. Saat ini aku itu punya banyak portofolio channel ya, dan kita itu bikin channel di niche yang berbeda. Kita itu bikin channel dalam bahasa yang berbeda dan kita itu punya banyak channel yang nggak aku tampilin sendiri karena banyak konten yang dibawain sama orang lain. Tapi kesamaannya adalah semuanya tuh dimonetisasi dengan afiliasi. Aku tuh nggak peduli dengan AdSense dan aku nggak peduli dengan brand deal dan hal-hal kayak gitu. Meskipun bisa sedikit nambahin. Jadi pada dasarnya itu yang bisa kalian lakukan. Aku bakal dorong kalian buat posting video dan ngasih target untuk ngeposting 1 video per minggu. Yang perlu kalian lakukan itu pergi ke YouTube dan bikin channel baru dan beri judul yang berkaitan dengan nismu. Kamu itu bisa pakai ChatGPT buat brainstorming semua itu dan kemudian bagian terpentingnya adalah kalian tuh hanya perlu tetap konsisten dan coba posting 1 video per minggunya. Ada banyak sekali jenis video yang bisa kalian posting yang berhasil buat affiliate marketing kayak tutorial, review, top 10 gitu-gitu ya. Misalnya kayak top 5 kalung anjing ya dan sesuatu yang kayak gitulah. Perbandingan ini versus itu dan ya kalian tuh bahkan bisa melakukan alternatif dari sesuatu gitulah. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah hal-hal yang orang-orang tuh cari sebelum beli sesuatu. Yang satu ini lebih khusus untuk sebelum mereka itu pengen ngelakuin sesuatu kayak misal mulai bikin website atau semacamnya gitu. Jadi aku bakal nyebutnya tutorial. Dan ini adalah beberapa video terbaik yang harus kalian buat untuk hasilin penjualan tentunya. Dan ini bukan video yang bakal seorang tuh lihat di halaman beranda YouTube dan berkata, "Oh ya Tuhan, aku pengen nonton ini." Kedengarannya sangat menarik dan semua hal itu tuh bosenin ya kan. Tapi kalau misalkan orang tuh bener-bener nyari sesuatu, mereka itu bakal lihat hasil dari halaman pertamanya. Nah, saat itulah mereka itu bakal ngeklik itu dan saat itu juga mereka itu punya niat tinggi tentunya. Jadi pada dasarnya kalian tuh bisa melakukan ini dengan banyak channel sebanyak yang kalian mau. Jangan terlalu berlebihan ya dalam hal ini karena kalian tuh harus fokus pada satu dan bangun channel tersebut pokoknya. Tapi kalian juga harus tahu kalau misalkan ini tuh sesuatu yang harus kalian lakukan buat bisnis affiliate marketing kalian. Bahkan kalian tuh nggak perlu buat tampil di video kalian sendiri. Kalian tuh bisa sewa host gitu ya buat video dan bikin konten buat itu. Dan kita itu bisa bahas seluruh tim buat operasi konten seperti ini tentunya. Dan ini bisa cukup kompleks sebenarnya. Tapi sekedar ngasih gambaran aja, kita itu punya lebih dari 50 orang di tim media dan kita punya lebih dari sekitar 20-an editor dan kita punya project manager kita dan ya orang-orang yang bantu bikin teks, penerjemah dan ya itu gila sih. Dan pada dasarnya ada aku, ada COO ku dan COO ku itu ngebantu mengelola manajer proyek itu dan manajer
proyek itu ngebantu mengelola semua kontraktor lainnya. Jadi kita bisa bicarain perekrutan dari luar negeri selama berjam-jam, tapi kalian tuh bisa melakukan ini dalam skala yang lebih kecil sebenarnya. Itu yang aku rekomendasikan ya, karena tentu aja aku juga memulai dalam skala kecil dan melakukan itu sendiri. Kalau misalkan kalian tuh gak punya modal ekstra, kalian bisa dengan gampang bikin video YouTube kalian sendiri. Mari kita bicarakan tentang website kalian. Jadi website di tahun ini dan seterusnya itu sebenarnya nggak terlalu penting, tapi aku rekomendasikan untuk bikin itu dan kalian bisa memadukannya dengan channel YouTube kalian. Jadi untuk banyak channelku kita itu maduin website dengan channelnya ya. Alasannya adalah karena itu bakal ngasih kita itu tempat untuk bener-bener memiliki artikel teks dan banyak orang tuh suka nonton review atau video tentang berbagai topik itu ya kan. Tapi beberapa orang itu masih lebih suka ngebaca dan ya jadi aku bakal ngasih mereka itu pilihan itu. Di banyak video di channel-channel ini itu bakal ada website yang terhubung di deskripsi. Website tersebut pada dasarnya adalah video tersebut itu ya kayak bentuk teks gitu dan ada begitu banyak cara berbeda yang bisa kalian otomatisasi juga. Ada AI yang bisa dengan mudah menonton video tersebut dan mengubahnya menjadi postingan blog dan kalian tuh bisa menyelesaikannya dengan menambahkan beberapa hal yang membuatnya lebih personal. Jadi pada dasarnya kita itu mengambil video dan mengubahnya menjadi blog dan memadukan itu dengan channel YouTube. Ini adalah sesuatu yang gak harus kalian lakukan, tapi aku rekomendasiin kalian lakuin itu kalau misalkan kalian tuh punya waktu dan sumber daya. Aku tuh punya tim pengembang web juga yang ngebantu ngebangun semua websiteku dan ya aku tuh punya penulis yang bisa ngebantu nerjemahin video jadi skrip yang sebenarnya dan itu kenapa pada dasarnya yang aku lakuin guys. Ini murah banget buat dilakuin dan aku tuh hosting semua websiteku juga di Hostinger dan kita itu punya banyak website yang di hosting melalui Hostinger. Harganya tuh sekitar ya mungkin kurang dari $3 per bulan dan kalian tuh bisa ngebangun sekitar 25 hingga 50 website berbeda gitulah. Jadi aku tuh hanya rekomendasikan kalian untuk ambil satu paket aja ya dan kalian tuh bisa bangun banyak website dengan paket tersebut. Pastikan punya domain yang berkaitan dengan judul YouTubemu juga dan aku pikir ya itulah gambaran singkat tentang website. Website itu sulit banget buat mendapatkan peringkat di SEO, tapi maduin itu dengan channel YouTube itu sebenarnya bakal ngebantu banget. Ini tuh ngebantu banget buat websitemu maupun channel YouTube karena Google seperti yang aku bilang, oke, wow, mereka itu punya dua aset berbeda dan mereka bikin postingan blog, mereka bikin video juga. Wah, itu cukup bagus, aku bakal bantu SEO-mu lah. Jadi kayak gitulah. Oke, selanjutnya mari kita bicarakan tentang short content. Jadi short form ini adalah sesuatu yang gak banyak dilakuin oleh para affiliate marketing karena konten panjang tuh secara tradisional jauh lebih berhasil sebenarnya. Tapi ada banyak strategi keren yang bisa kalian terapkan juga dengan konten pendek dan juga padukan dengan Instagram atau TikTok kalian. Bahkan semacam berhasil di platform lain tuh kayak Pinterest dan juga LinkedIn juga. Tapi aku bakal fokus pada dua itu di sini. Jadi pada dasarnya apa yang kamu lakukan itu adalah kami tuh punya video pendek dan kalian tuh punya semacam kayak call to action gitu dan di video pendek tersebut tuh kalian bakal nawarin semacam manfaat gitu dan kalian tuh perlu punya manfaat ya tentunya. Kalau enggak ya mereka bahkan gak bakal nonton sisa videonya. Mereka tentu aja tidak akan berkomentar atau menggunakan linkmu. Jadi video dengan semacam manfaat dalam niche-mu gitu yang mengarah ke ajakan bertindak gitu ya kan atau call to action tentunya dan nanti tuh biasanya call to action ini akan jadi suatu kayak komen kata tertentu ya. Misalnya kayak peliharaan gitu dan aku bakal mengirimkan kamu sesuatu atau komen ini dan aku akan mengirimmu sesuatu. Itu bisa berupa informasi dan bisa berupa lead magnet juga. Bisa jadi link itu sendiri dan ini pada dasarnya adalah strategi dengan konten short form ya. Apa yang bisa kalian lakukan adalah bikin berbagai akun Instagram kayak TikTok buat channelmu. Tapi aku pikir ini sebenarnya jauh lebih berhasil buat personal brand. Jadi alih-alih punya Instagram yang disebut perlengkapan hewan terbaik, sebaiknya kalian itu jadikan itu seseorang itulah. Jadi kalian tuh bisa jadi kreator UGC yang bisa jadi kreator UGC yang kalian sewa dan posting video yang lebih personal gitu. Ini benar-benar bakal berhasil ketika lebih personal. Dan setelah kalian tuh bangun audiens dan follower di platform-platform ini bisa bekerja dengan sangat baik sebenarnya. Sekarang ini sebagian besar buat Instagram karena TikTok ya kamu itu nggak benar-benar bisa melakukan ini guys. Tapi dengan TikTok ya kalian tuh sebenarnya masih punya link di bio yang mengarah ke berbagai produk ini. Atau cara yang lebih ampuh itu adalah dengan TikTok. Dan ya kamu pada dasarnya bisa mengubah call to action dalam videomu dan promosiin sesuatu yang lain. Jadi kita akan bahas TikTok Shop ya di sini. TikTok Shop ini adalah cara yang bagus banget yang pada dasarnya melakukan afiliasi marketing untuk banyak produk fisik ini. Aku tuh kenal orang-orang yang benar-benar sangat sukses banget di TikTok Shop. Jadi pada dasarnya kamu itu melakukan hal yang sama. Kamu itu bikin video pendek dan menampilkan berbagai produk juga, memberikan semacam manfaat dan kemudian kamu itu punya ajakan bertindak gitulah agar orang itu benar-benar menggunakan tombol atau link di bawah untuk beli produk. Ini lagi booming banget di Amerika Serikat. Ini udah booming selama bertahun-tahun di negara lain seperti Cina. Tapi orang-orang tuh melihat banyak kesuksesannya dan aku kenal orang yang hasilin 10, 20, 30 dolar per bulan dari TikTok Shop ini. Ini pada dasarnya adalah affiliate marketing sih, tapi langsung di TikTok dan kalian tuh gak perlu bener-bener promosiin link. Kalian tuh bakal promosiin produk yang dijual langsung melalui sepenuhnya dari TikTok itu. Jadi ya ini cara monetisasi yang bener-bener keren yang bisa kalian pertimbangkan sebenarnya. Seperti yang aku bilang, bisnis affiliate marketing bagi sebagian orang ya akan sedikit berbeda. Kamu tuh gak perlu melakukan semua strategi ini. Ini tuh cuma strategi yang aku lakuin ya. Jadi mungkin buat kalian TikTok Shop ya mungkin bahkan jauh lebih baik dari yang lainnya. Tapi ya siapa yang tahu ya kan? Itu tergantung sih. Dan ya itu dasarnya strategi konten pendek yang aku terapkan dalam bisnis affiliate marketingku, yaitu video pendek menuju call to action gitulah dengan automation DM. Mari kita bahas automation DM. Cara kalian tuh bisa ngelakuin ini tuh sangat gampang banget. Yang kamu butuhkan hanyalah satu software. Jadi ada berbagai pilihan yang bisa kamu gunakan. Ada ManyChat, ada GoHighLevel ya kan. Dan ini adalah dua pilihannya. Jadi aku tuh pakai kombinasi keduanya. Jadi kalau misalkan kalian tuh pengen CRM yang benar-benar bagus atau sesuatu yang bisa melakukan banyak hal berbeda, aku bakal saranin untuk pakai HighLevel. Ini adalah platform yang serba bisa dan kalian tuh benar-benar bisa melakukan automation DM di dalamnya. Atau ada ManyChat juga sebenarnya. Ini pada dasarnya hanya untuk automation
automation DM. Jadi ini sedikit lebih murah, tapi tentu aja dia tuh nggak punya fitur lainnya. Aku menjalankan hampir semua bisnisku melalui high level sekarang. Jadi aku itu sangat-sangat rekomendasikan itu. Tapi ya sepenuhnya terserah kalian juga. Ini pada dasarnya adalah software untuk menjalankan automation dan aku tidak akan bahas cara ngelakuin itu dalam video ini. Tapi ada banyak sekali tutorial online kok di sana. Dan ya kita itu udah bahas keduanya juga. Dan sekarang mari kita bahas tentang email. Jadi bangun daftar email tuh sebenarnya adalah sesuatu yang cukup penting guys. Dan banyak konten kreator yang sebenarnya tuh melewatkan ini karena ya email itu sendiri udah ada sejak lama dan itu bosenin dan gak seksi tentunya. Tapi bener-bener bisa sangat-sangat efektif kok. Dan itulah kenapa aku pikir setiap para affiliate marketer itu harus bangun daftar email. Daftar email seperti yang aku bilang tadi. Dan ya sesuatu yang kalian punya sendiri lah. YouTube tuh nggak punya itu soalnya. Google juga nggak punya itu. TikTok juga nggak punya. Jadi sangat aman dan ada banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan email buat affiliate marketing. Sekarang tentu aja langkah pertama dengan email adalah kita bisa bangun list kita dulu. Yaitu bangun list ya emang agak sulit. Tapi sebenarnya nggak terlalu sulit kok. Yang pada dasarnya ini untuk membangun list kalian ya. Dan kalian tuh butuh semacam lead magnet gitu. Jadi ini bisa berupa PDF, bisa berupa template, bisa berupa dokumen, berupa slide ya kan. Ada apapun sebenarnya. Semacam produk digital yang nggak perlu biaya, kayak digratisin gitu sepenuhnya dan kalian bisa kasih manfaat buat mereka. Alasan kenapa kalian tuh perlu punya ini di tahun ini dan seterusnya adalah karena orang itu nggak akan begitu aja memberikan email mereka tanpa alasan. Harus ada sesuatu di dalamnya buat mereka. Yang kamu lakukan hanyalah ya bikin sesuatu sekali aja dan kemudian kasih itu sebagai imbalan atas email seseorang. Ini pada dasarnya adalah cara paling efektif untuk bangun daftar email tersebut. Kalau kalian tuh nggak punya lead magnetmu, listmu juga bakal tumbuh jauh lebih lambat. Jadi aku sangat-sangat rekomendasiin banget punya produk lead magnet yang kalian itu bisa buat. Cukup pakai sesuatu kayak Canva atau Photoshop atau apapun yang akan bikin semacam PDF atau sesuatu ya kan. Bahkan bisa berupa Google Docs ya. Jadi kalian tuh bisa bikin itu cukup sederhana dan memberikan itu sebagai imbalan atas email mereka. Sekarang setelah kalian tuh ngebangun daftar email, itulah saat kamu itu bisa cukup kreatif dengan bagaimana kalian tuh sebenarnya mempromosikan berbagai affiliate ini. Ini harus sesuai dengan lead magnetmu ya dan harus berada di niche atau industri yang sama. Karena kalau misalkan kalian tuh mengumpulkan banyak email untuk katakanlah pemilik anjing Yorkie, pemilik anjing peliharaan dan kemudian kamu itu mulai mengirim email tentang software bisnis, jadi nggak ada yang akan membeli itu tentunya dan nggak ada yang peduli juga dengan software bisnis ya. Jadi konversinya tuh pasti bakal nol tuh. Dan tentu aja orang-orang itu akan berhenti berlangganan dan mereka akan menandainya sebagai spam. Jadi tolong jangan lakukan itu. Harus sesuai dan tentu aja kalian tuh akan menemukan affiliate yang tepat buat niche kamu dan kami tuh akan ngirim email yang menawarkan semacam manfaat dan punya affiliate yang ditempatkan secara alami tentunya. Dan harus sesuai ya. Harus sesuai tuh nggak hanya dengan niche-nya tapi juga dengan apa yang kalian katakan. Dan guys, ketika kalian tuh ngelakuin ini dengan benar, itu bakal bikin banyak orang tuh bener-bener jadi konversi nantinya. Dan mungkin kalian tuh bisa promosiin produk atau layanan yang sebelumnya gitu lah buat yang gak jadi beli pertama kali dan mereka bakal ngelihatnya berkali-kali tuh melalui emailmu dan ya akhirnya mereka tuh bakal beli pastinya. Tapi ini adalah strategi yang sangat bagus buat digunakan yang bisa kalian terapkan tentunya dan ini bukan salah satu hal pertama yang akan aku lakukan dan aku akan mengatakan konten itu sendiri tuh kayak YouTube ya, hal-hal itu jauh lebih penting daripada emailmu tapi kalian tuh akan menangkap banyak konversi nantinya dengan tambahan metode ini. Jadi dalam hal affiliate marketing beberapa kata kunci besar yang pengen aku tekankan tuh adalah harus organik. Ini nggak boleh kelihatan kayak promosi penjualan ya karena orang itu nggak suka dijualin dan mereka juga bakal langsung scroll atau nggak percaya sama kamu. Tapi sangat penting bahwa produk atau layanan tersebut tuh adalah sesuatu yang pertama dan kalian sendiri udah gunakan atau bener-bener bisa kalian katakan itu bagus dan itu harus sangat cocok dengan isi kontennya juga. Contoh penempatan affiliate marketing yang sangat organik itu adalah katakanlah sebuah video tentang cara menghidrasi diri sebelum lari jarak jauh. Kalau misalkan seseorang itu mencari ini dan mereka itu melihat video atau mereka mutusin untuk mengklik video ini, jelas mereka itu pengen belajar cara menghidrasi diri sebelum pergi lari ya kan. Jadi kalau kalian tuh bisa secara alami menempatkan produk ke dalam video tersebut yang kamu gunakan itu, ya itu penempatan yang paling organik sebenarnya. Dan aku jamin tingkat konversimu seperti itu dibandingkan dengan yang tidak organik itu seenggaknya 10 kali lebih tinggi atau mungkin 50 kali lebih tinggi. Jadi organik tuh penting banget dan itu semacam berkaitan dengan kepercayaan. Aku pikir kita tuh sekarang berada di lingkungan dimana orang tuh nggak terlalu percaya sama orang lain karena banyak yang nipu gitulah. Informasinya juga jelek. Jadi penting banget kalau kalian tuh punya semacam kepercayaan dengan audiensmu. Dan cara utama untuk melakukan itu adalah tentu aja dengan organik. Dan kemudian tentu kalian tuh jangan bohong ya, harus otentik lah pokoknya. Jangan bahas hal-hal yang kalian tuh nggak ketahui sama sekali atau belum pernah kalian gunakan. Itu nggak akan bagus. Jadi ini adalah dua hal yang sangat-sangat penting banget. Jadi sekarang mari kita bahas tentang tech stackku. Jadi beberapa software berbeda yang aku gunakan untuk jalanin bisnis affiliate marketingku ya. Dan ini tanpa urusan preferensi ya. Kita akan bahas Frame. Jadi Frame ini kita pakai untuk semua channel YouTube kita untuk upload rekaman video, editing, video final dan ini bagus banget. Aku tuh pakai high level untuk banyak otomasi DM-ku, tapi aku juga pakai mini chat. Kita udah sedikit bahas itu juga. Nah, untuk web hostnya ya, sekarang aku tuh pakai Hostinger. Tapi ada banyak banget pilihan lain untuk YouTube dan aku rekomendasikan kalian tuh pakai TubeBuddy atau vidIQ. Jadi dua kayak dua software yang sebenarnya kita itu pakai untuk ngasih banyak wawasan dan ngebantu dengan pada dasarnya tuh kayak jalanin dan posting buat channel YouTube-mu. Ini bagus banget guys, karena banyak wawasannya. Pasti aku rekomendasikan itu buat kalian semua. Oh ya, kita tuh nggak lagi pakai Pretty Links, tapi dulu pernah sih. Itu mirip banget sama Bitly ya, dan ada juga Lasso. Nah, Lasso tuh adalah yang saat ini kita gunakan untuk semua link kita. Ini pada dasarnya kayak cara kita itu bisa bikin link seperti charliecheng.com affiliate gitu atau customdomain.com atau apa
apa aja gitu lah. Keduanya tuh ya berhasil menurutku. Bitly juga berhasil buat itu, tapi kita itu pakai Bitly untuk yang lebih umum tentunya. Kadang aku tuh nggak terlalu pengen punya link yang ada brandnya. Aku lebih suka punya sesuatu seperti Bitly/promo 50 gitu lah. Dan terkadang aku itu pakai domain khusus juga. Itu kenapa aku tuh punya keduanya sekarang. Jadi kalian tuh bisa punya sesuatu kayak gitu juga. Ya, kalian tuh bisa langsung pakai link afiliasi tanpa bikin itu dan bakal kelihatan sedikit lebih baik. Tapi buat aku lebih suka melakukannya dengan cara ini, yaitu membuatnya sedikit lebih mudah buat aku untuk sortir dan melacaknya juga. Dan ya, pasti kalian juga bisa pakai Canva untuk bikin PDF-mu. Aku juga pakai ClickUp untuk manajemen proyekku. Jadi bagian yang sangat-sangat penting dari bisnis konten ini. Kalian juga bisa pakai sesuatu kayak Notion dan tidak terlalu masalah ya. Ada Monday.com, Asana, ini juga bagus. Yang pada dasarnya adalah software utama yang aku pakai, dan tentu aja dengan konten akan ada semua alat konten seperti software pengeditan video dan hal-hal kayak gitu. Tapi aku tuh nggak akan bicarakan itu di sini. Jadi ya, itulah tech stack-nya ya. Dan tentu aja kalian tuh nggak perlu mulai dengan semua hal ini. Bisa cukup sederhana juga di awal, tapi pada dasarnya ya inilah yang aku gunakan untuk bisnis affiliate marketingku guys. Oke, jadi sekarang mari kita bicarakan tentang beberapa mitosnya. Yang pertama adalah affiliate marketing yang sangat pasif. Ada benarnya juga ya ini, karena untuk sekarang kalau misalkan aku itu nggak bikin konten baru, aku masih akan hasilin pendapatan sebenarnya. Pendapatannya bakal perlahan menurun tapi seiring waktu. Cuman ya masih dianggap sebagai pendapatan pasif. Alasan kenapa aku itu nggak terlalu suka pernyataan atau pemahaman ini adalah karena meskipun itu emang pasif, itu tuh butuh banyak pekerjaan di awal guys. Itu butuhin banyak konsistensi dalam memposting, dan kalau enggak, pendapatan kalian tuh bakal turun seiring waktu. Jadi ya, ada aspek pasif dalam affiliate marketing, tapi aspek aktifnya adalah konten tentunya. Kalian tuh harus selalu ngeposting konten. Kalian harus optimalin segalanya, dan ada banyak hal yang harus dijalankan dalam bisnismu yang perlu kalian aktif lakukan. Jadi ini bukan hanya soal investasi pasif yang terus-menerus menghasilkan uang buat kalian, tapi tentu aja imbalannya ya ada di affiliate marketing itu, karena itu bakal jauh lebih aktif dan jauh lebih tinggi daripada cuma investasi di saham atau surat utang negara atau semacamnya gitulah. Oke, mitos besar berikutnya adalah kalian tuh membutuhkan audiens yang gede. Itu nggak salah sebenarnya. Tapi sebenarnya kalian tuh nggak butuh audiens gede buat berhasil dalam affiliate marketing. Aku tuh punya channel yang nggak punya banyak subscriber sama sekali, tapi masih bisa hasilin uang yang cukup lumayan. Dan ini semua tuh bener-bener kembali pada apa yang kita bahas sebelumnya, kayak niat tinggi gitu. Kalian tuh nggak perlu punya channel YouTube yang gede atau blog yang besar atau platform Instagram yang gede untuk menargetkan hal-hal yang bisa dicari. Kalau misalkan kalian tuh sangat spesifik dengan jenis konten yang kalian buat, mungkin hanya akan ada sekitar 5-10 video lain di luar sana yang muncul untuk pencarian tersebut. Aku mungkin sedikit berlebihan, tapi kalian tuh tahu maksudnya kan? Nggak terlalu sulit untuk mendapatkan peringkat untuk banyak istilah pencarian yang sangat spesifik. Dan mereka juga nggak peduli kalau channelmu tuh nggak terlalu gede sebenarnya. Kalian tuh bisa punya channel dengan 50 subscriber, tapi kalau misal judul video kalian tuh cocok dengan apa yang dicari orang dan nggak banyak orang lain yang bikin video itu, maka kalian tuh akan berada di halaman pertama dan itu nggak masalah. Jadi kalian tuh bener-bener bisa sangat sukses dengan affiliate marketing dengan audiens yang kecil. Dan tentu aja punya audiens yang lebih gede itu bakal ngebantu kalian. Tapi kalian tuh nggak perlu punya itu. Mitos berikutnya adalah bahwa produk fisik seperti barang yang lebih mahal tuh adalah yang terbaik, dan itu nggak benar. Jadi dalam affiliate marketing, produk terbaik tuh nggak akan pernah menjadi produk fisik, dan itu hanya berdasarkan ekonominya. Produk fisik itu habisin biaya perusahaan untuk memenuhi dan mengirimkan pesanan. Ada jauh lebih sedikit margin keuntungannya. Jadi mereka tuh bisa ngebayar komisi afiliasi itu jauh lebih sedikit. Sedangkan produk digital yang bagus pada dasarnya itu tidak memerlukan biaya untuk dipenuhi, sehingga mereka itu bisa membayar komisi yang sangat signifikan. Terkadang mereka itu bahkan akan membayar komisi yang lebih tinggi dari apa yang dikeluarkan orang tersebut, karena mereka hanya peduli untuk mendapatkan pelanggan tersebut dan bisa memonetisasinya lebih lanjut di kemudian hari tentunya. Dan ya buat aku tuh selalu lebih suka melakukan affiliate marketing dengan hal-hal digital gitu. Jadi kayak layanan, software, platform, hal-hal kayak gitulah. Untuk produk fisik, aku juga punya channel buat itu, tapi kita nggak akan terlalu banyak melakukannya. Aku akan bilang untuk sebagian besar dari kalian ya, kalau misal kalian tuh pengen memonetisasi, pengen hasilin uang dengan bisnis ini, jalur digital adalah jalannya. Sekarang ada sesuatu yang ingin aku katakan, yaitu sangat-sangat penting buat kalian untuk benar-benar bernegosiasi dengan affiliate kalian. Terutama setelah kalian itu mulai melakukan beberapa konversi untuk mereka. Kalian tuh sebenarnya harus membangun hubungan dengan brand tersebut dan ngelihat apakah kalian tuh bisa mendapatkan tarif yang lebih baik. Jadi sebagian besar affiliate terbaikku tuh saat ini ya, aku tuh punya hubungan yang bagus dengan mereka. Tarif yang kita miliki sekarang jauh lebih tinggi dari tarif yang dulu kita miliki. Jadi setelah kalian tuh benar-benar ngebangun hubungan itu dan mulai benar-benar berkonversi, itulah saat kalian tuh memiliki leverage, dan itulah saat kalian tuh bisa benar-benar berbicara dengan mereka dan mendapatkan kenaikan tarif juga. Dan itu secara instan akan membuat bisnismu tuh jauh lebih menguntungkan. Aku menghabiskan bertahun-tahun ngebangun banyak hubungan ini. Jadi aku tuh punya banyak merek berbeda yang aku ajak bekerja sama, dan kalau misalkan kalian tuh benar-benar ingin mendapatkan akses ke beberapa brand yang aku ajak bekerja sama untuk langsung hasilin lebih banyak, karena aku jamin beberapa afiliasi bisa ngajak kalian kerja sama. Aku dibayar jauh lebih banyak dan aku sebenarnya bisa bahas itu dengan kalian. Tapi ya, satu-satunya cara untuk benar-benar mendapatkan akses ke jaringan afiliasiku adalah dengan gabung ke kursus Smart Affiliateku. Aku bakal taruh linknya itu di bawah kalau kalian tuh benar-benar pengen serius ngebangun bisnis affiliate marketing kalian. Aku pada dasarnya ngebahas jauh lebih mendalam tentang semua yang aku bicarakan, dan ada hal-hal yang tidak pernah aku bagikan juga tentang cara aku itu menjalankan bisnisku. Hal-hal yang sangat spesifik seperti persis bagaimana kita itu jalanin itu. Jadi link itu akan ada di bawah kalau misalkan kalian tuh pengen gabung. Ya Tuhan, suaraku udah rusak. Aku banyak banget bicara soal ini untukku. Dan ya bagaimanapun,
semoga kalian tuh mendapatkan beberapa manfaat dari video ini. Dan kita pada dasarnya udah ngebahas ini ya. Mari kita lakukan tinjauan singkatnya dulu. Jadi kita tuh ngebahas tentang menemukan berbagai niche, kita menemukan berbagai affiliate ya kan, dan seluruh strategi konten. Dan dengan strategi konten disitulah kita tuh ngebahas YouTube dan ngebangun website, bikin konten short, automation DM, dan ngelakuin email juga. Bahkan melakukan TikTok Shop dan hal-hal kayak gitulah. Berbicara tentang strategi konten yang sebenarnya dalam hal apa yang harus dibuat gitu, dan jenis video yang harus dibuat juga, dan keseluruhannya lah. Yang intinya kita itu mencari orang dengan niat tinggi gitu, dan kita itu mencari orang yang pengen beli sesuatu, yang mencari sesuatu yang gak cuman kepleset ke video ini ya, tapi orang yang beneran kepleset ke video manapun gitu lah, dan mereka pasti gak punya niat tinggi di situ. Harus ada sesuatu yang bener-bener dicari dan kemudian diklik karena mereka itu bakal nyari itu. Dan ketika kalian tuh melawan semua ini bersama-sama, kamu itu bisa menciptakan bisnis affiliate marketing yang bener-bener sangat keren banget. Seperti yang aku katakan, inilah tepatnya yang akan aku lakukan ya. Jadi seluruh bisnisku tuh pada dasarnya adalah semua yang kamu lihat di sini. Ini menjadi cukup kompleks dalam hal bener-bener melaksanakannya, menerapkannya, ngebangun dan semua hal itu. Tapi ya, kalau misalkan kalian tuh pengen belajar lebih lanjut tentang bagaimana aku itu bisa bener-bener sangat spesifik dengan semua hal berbeda ini, aku akan taruh kursus Smart Affiliate-ku di bawah untuk kalian periksa. Dan aku sangat-sangat rekomendasiin banget buat kalian itu join kalau misalkan kalian tuh pengen serius dengan affiliate marketing. Ini bener-bener kursus yang paling mendalam yang pernah aku buat tentang bisnisku, dan jujur ini adalah banyak hal yang mungkin gak seharusnya aku bagikan karena itu bakal mengundang banyak persaingan lagi. Tapi ya emang gitu sih, ini keren banget dan semoga kalian tuh mendapatkan beberapa manfaat dari video ini. Dan sekali lagi, ini cuman affiliate marketing, jadi ini cara aku ngelakuinnya. Aku pikir ini adalah cara yang paling cerdas untuk mulai bisnis affiliate marketing, dan semoga kalian juga mencatat beberapa hal di sini. Tapi bagian terpentingnya adalah kalian tuh harus bener-bener langsung action ya, dan semua pengetahuan di sini tuh bener-bener gak ada gunanya kalau misalkan kalian tuh nggak langsung action ke sana dan coba bikin sendiri dan ngebangunnya. Dan kalian tuh nggak akan belajar segalanya cuma dari video ini. Kalian tuh nggak akan belajar segalanya dari cuma nonton video apapun lah menurutku. Banyak hal yang perlu kalian pelajarin, itu harus bener-bener kalian jalanin bisnisnya sendiri dan bener-bener ambil tindakan langsung, bener-bener nyoba, dan kalian tuh akan belajar banyak saat kalian tuh bener terjun langsung. Ya keren ya. Kalau misalkan kalian tuh mendapatkan beberapa manfaat dari video tersebut, pastikan untuk tekan tombol like dan juga subscribe kalau kalian tuh pengen lebih banyak lihat video kayak gini. Aku bikin banyak video yang ngajarin kalian tuh cara menjalani kehidupan yang paling sukses secara finansial. Terima kasih banyak atas waktumu, dan aku akan ketemu kalian di video berikutnya. Peace.